Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman. Dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis. Nah, di video kesempatan kali ini saya akan membicarakan tentang keseharian saya waktu itu ya, saat terkena asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis. Karena memang banyak sekali ya teman-teman yang menanyakan, Pak, kesehariannya itu waktu terkena asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis itu seperti apa, katanya gitu ya. Banyak sekali pertanyaan dari teman-teman tentang hal seperti itu. Makanya di episode kali ini saya akan jelaskan tentang perjalanan saya ya ketika menjalani asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis. Kegiatan saya itu apa aja sih gitu ya. Nah itu teman-teman ya, apa yang saya lakukan ketika waktu itu. Nah itu teman-teman ya. Nah seperti biasa teman-teman ya, bagi teman-teman yang baru bergabung mohon di subscribe dulu ya, karena subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali. Jadi teman-teman itu tinggal memijit tulisan yang warna merah, tulisan subscribe ya. Biar kenapa? Biar video saya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya video saya itu berkembang dengan baik, itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus meng-share tentang seputaran asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis terhadap kalian gitu ya teman-teman ya. Dan kemudian ditekan juga ya tombol loncengnya biar kalian juga dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus meng-share tentang seputaran asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis terhadap kalian gitu ya teman-teman ya. Dengan tujuan semoga saja menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis hingga sembuh total. Amin ya rabbal alamin ya. Nah itu teman-teman ya. Dan jangan lupa juga ditekan juga tombol like-nya biar itu menjadi acuan buat saya seberapa banyak sih orang-orang yang menyukai video saya gitu ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Dan saya tidak lupa juga sama teman-teman, terima kasih yang sudah subscribe. Berkat kalian video saya sekarang sudah mulai berkembang. Alhamdulillah ya, berkat kalian. Jadi video ini, channel saya itu berkembangnya bukan sama saya ya, dan itu adalah hasil kerja kalian, hasil like dan kemudian subscribe kalian. Nah itu teman-teman ya, jadi saya ucapkan terima kasih gitu ya. Nah bagi teman-teman yang baru bergabung juga, mungkin kalau seandainya belum tahu, jadikanlah penyakit kita itu menjadi lahan ibadah gitu ya teman-teman. Caranya seperti apa? Gampang ya. Share aja video saya itu di Facebook, di WA, di Instagram atau di media sosial yang lainnya, biar orang-orang yang terkena asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis itu tahu jalan keluarnya seperti apa gitu ya teman-teman ya. Karena memang orang yang terkena asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis itu sangat banyak sekali. Bukan kalian saja, bukan saya aja, itu banyak sekali gitu teman-teman ya. Dan masih banyak juga orang-orang yang belum paham ya, belum paham atau belum tahu bagaimana cara jalan keluarnya seperti itu. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Bagaimana sih keseharian saya waktu itu, waktu terkena asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis? Keseharian saya ya sederhana saja teman-teman ya. Memang aktivitas itu menjadi agak berkurang ya. Karena apa? Karena penyakit asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis itu tidak berbahaya, hanya cukup mengganggu saja gitu ya. Mengganggu sama kualitas hidup saya itu menjadi kurang efektif ya, kurang produktif gitu ya. Yang dulu bekerjanya bisa 100% mengeluarkan tenaga, mengeluarkan keringat, karena waktu itu saya terkena, akhirnya mudah lelah, mudah capek. Jadi pekerjaannya hanya mungkin 50% gitu ya, mungkin 60%, seperti itu ya, setengahnya gitu ya. Jadi saya bekerja tidak 100% waktu itu ya, ketika mulai membaik. Tetapi kalau misalkan ketika sudah waktu parah-parahnya, saya total waktu itu ya, saya total berhenti, tidak melakukan aktivitas, hanya cukup berbaring, kemudian hanya berdoa, kemudian makan ya. Yang pertama kali itu saya cuman bisa makan aja ya, bisa makan aja, minum aja gitu ya. Nah kemudian ketika seminggu ada perbaikan ya, cuman walaupun cuma 5%, waktu itu sudah mulai bisa berdiri, sudah mulai bisa duduk. Saya coba waktu itu ya minta digandeng sama istri itu, minta berjemur waktu itu. Ketika berjemur setiap hari itu, kalau misalnya berjemur saya suka ditemani sama istri waktu itu ya. Karena untuk beranjak ke tempat berjemur itu dari kamar itu nggak bisa sendiri waktu itu ya. Karena memang saya waktu itu parah banget gitu ya.
jadi dibopong lah sama istri gitu ya. Dan akhirnya minggu berikutnya ada peningkatan lagi, cuman beberapa persen. Jadi waktu itu saya sudah mulai bisa berangkat sendiri, tetapi ya masih pegang-pegangan ke tembok, ke kursi gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian setelah selanjutnya, alhamdulillah ya, berdiri sudah mampu, jalan sudah mampu, cuman untuk pergi jauh ada ketakutan tersendiri gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi waktu parah-parahnya seperti itu. Nah kesininya ada perkembangan, alhamdulillah sangat besar sekali perkembangannya, walaupun itu hanya beberapa persentase ya kalau dinilai persentase, tetapi karena waktu itu saya sangat rindu sekali dengan kesehatan, saya sangat rindu sekali dengan keadaan saya yang dulu gitu ya. Akhirnya ada perkembangan sedikit pun itu menjadi hal yang sangat besar buat saya waktu itu ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi saya melakukannya bertahap ya. Dan kesininya sudah agak membaik. Saya beraktivitas seperti sedia kala saja gitu ya teman-teman, walaupun cuman terbatas. Saya banyak melakukan hobi teman-teman waktu itu ya. Jadi pekerjaan saya tidak terlalu dipikirkan, karena pekerjaan itu ada nilai beban ya, ada nilai beban di pikiran. Dulunya saya itu orangnya itu sifatnya itu pengen perfect lah, pengen sempurna gitu ya. Nah ketika terkena asam lambung dan anestesi psikosomatis, saya nggak peduli ya hasilnya seperti apa, saya nggak peduli, yang penting saya melakukan saja. Nah itu teman-teman ya. Dan begitu juga dengan hobi ya. Dulu hobi itu saya tuh sering ya hobi kaum laki-laki ya, memelihara burung, kemudian mancing seperti itu. Saya usahakan waktu itu semaksimal mungkin, tetapi tidak terlalu hasilnya itu tidak terlalu diharapkan sempurna gitu, apa adanya saja gitu ya teman-teman. Yang penting yang saya cari waktu itu adalah kesenangan gitu ya. Hasilnya jelek, yang penting hati senang ya waktu itu. Dan kemudian kalau misalnya hati senang, kitanya ceria gitu ya, fokus sama hobi, alhamdulillah ya, lambat laun sedikit-sedikit pikiran tentang penyakit, pikiran tentang sensasi itu hilang dengan sendirinya ya. Jadi memang waktu itu saya tidak tidak berharap tentang kapan nih saya akan sembuh, karena kalau misalkan berharap seperti itu, berpikir seperti itu, akhirnya kan loncatnya ke arah penyakit lagi ya. Kapan nih saya akan sembuh? Aduh ini penyakit, nah, kok lama sekali. Jadi larinya ke penyakit lagi. Jadi waktu itu saya berprinsipnya begini ya teman-teman ya, ketika sudah paham, ketika sudah mulai mengerti, saya tidak berharap tentang kesembuhannya kapan, tidak ya. Tetapi yang saya fokuskan waktu itu, waktu pertama, gimana caranya saya menjalani hidup dengan penyakit ini. Penyakit ya penyakit, tetapi produktivitas kita tetap berjalan. Gak peduli hasilnya seperti apa. Nah itu teman-teman ya. Penyakit, sensasi saya nggak peduli. Yang penting saya melakukan hobi. Ketika melakukan hobi, sensasi datang saya nggak peduli ya. Waktu itu ketika melakukan hobi, ketika lagi miara burung waktu itu ya, bersihin kandang burung, gitu, ngasih pakan burung gitu ya. Tiba-tiba sensasi datang, ada pasti ya waktu itu, karena memang belum sembuh total waktu itu. Sensasi ada, cuman saya nggak pedulikan lagi, cuman saya waktu itu sadari saja. Waduh, ini sensasinya sedang datang nih. Saya taruh, saya duduk tenang. Sensasinya dari mana? Saya lakukan penanganannya. Ketika waktu itu ini salah satu contoh ya. Ketika waktu itu saya sedang ngasih makan burung nih. Saya sudah makan waktu itu ya, sudah makan. Ketika sudah makan, langsung saya memberikan pakan burung waktu itu. Jadi minum 1 gelas. Saya sudah makan, minum 1 gelas. Langsung saya memberikan pakan burung waktu itu ya, memberi makan burung. Dan ketika memberi makan burung, sensasi cemas datang ya, sensasi cemas datang waktu itu ya. Akhirnya saya nggak terlalu berpikir jauh ya waktu itu, jangan-jangan saya berbahaya, enggak waktu itu ya. Saya cuma sadari saja waktu itu, waduh ini sensasi sedang datang, ini sensasi cemas sedang datang. Saya taruh waktu itu kandang burung, saya duduk tenang. Saya pahami ini sensasi cemas dari mana. Oh ternyata saya barusan sudah makan ya. Sesudah makan kemudian asam lambungnya meningkat, kemudian ada reaksi di lambungnya, akhirnya pikirannya langsung ke arah yang berbahaya, rasa tidak nyaman. Akhirnya waktu itu cepat-cepat saya sadari, oh ini asam lambung sedang bereaksi gitu ya. Akhirnya saya duduk tenang, duduk santai. Walaupun saya sudah minum, akhirnya saya ambil lagi air hangat ya waktu itu. Saya minum pelan-pelan, karena untuk cemas itu dada juga nyesek ya.
dada juga sesak gitu ya, agak sesak gitu ya, agak berat dada itu. Walaupun saya sudah minum, karena sudah makan itu saya langsung minum, dan ketika sensasi datang, saya ambil lagi air minum ya, waktu itu air hangat ya. Saya minum pelan-pelan, duduk santai, sadari saja kalau misalkan ini cemas ini sedang datang nih. Cemasnya karena memang ada reaksi dari lambung sedang mencerna makanan, kemudian ada perubahan suasana. Akhirnya otak kita itu tanpa kita sadari kita langsung berpikir, kita langsung loncat ya. Loncat berpikir, aduh ini nggak nyaman lagi, berpikir tentang ke arah bahaya, kemudian arah bahaya itu langsung membuat kita cemas. Nah itu teman-teman ya, makanya ketika sensasi waktu itu datang, sensasi cemasnya, langsung saya duduk tenang. Ya, duduk tenang, saya sadari barusan saya sudah minum nih, ada reaksi di lambung, saya bilang gitu ya, di dalam hati gitu ya. Ini harus ditenangin, saya bilang gitu ya. Saya tenangin, kemudian ambil air minum pelan-pelan, sedikit-sedikit gitu ya. Akhirnya setelah 1 menit, 2 menit, akhirnya terus ya berangsur turun cemasnya gitu ya. Perutnya nyaman lagi, lambungnya nyaman lagi, kembungnya nggak ada lagi gitu ya. Akhirnya suasananya nyaman lagi. Ketika suasananya nyaman lagi, saya lanjutkan lagi waktu itu ya. Lanjutkan lagi memelihara burungnya, lanjutkan lagi ngasih makan burungnya. Nah seperti itu teman-teman ya. Keseharian saya itu sangat banyak sekali. Jadi memang orang yang terkena asam lambung dan anxiety psikosomatis, ini pengalaman saya gitu ya. Setiap melakukan apapun pasti sensasi datang dengan tiba-tiba tanpa kita ketahui ya, tanpa kita rencanakan, tiba-tiba aja datang ya. Nah ketika tiba-tiba datang, kita jangan langsung dicemaskan ya, berpikir hal wajar saja. Ini sensasi sedang datang nih, ya lakukan saja penanganannya. Gitu. Sensasinya dari mana? Lakukan penanganannya. Sensasinya dari ini, lakukan penanganannya seperti jalan seperti ini. Nah itu teman-teman ya. Jadi karena untuk setiap sensasi itu penanganannya berbeda-beda, tidak sama penanganannya ya gitu. Jadi kalau misalkan kembung datang gitu ya, penanganannya pun berbeda dengan sensasi ketika perut perih. Nah itu ya teman-teman ya. Atau misalkan sensasi perut kembung berbeda dengan sensasi lemas gitu ya. Itu penanganannya berbeda gitu teman-teman, tidak sama gitu ya. Kalau misalnya perut kembung, sadari saja ya, karena memang di lambungnya itu sedang ada gasnya, sedang banyak gasnya. Ya logikanya keluarkan saja gasnya ya, keluarkan saja gasnya. Caranya seperti apa yang alami? Minum air hangat, sedikit-sedikit aja pelan-pelan. Nanti juga lambat laun kalau misalnya sudah kentut atau sendawa, kita agak enakan. Cuman jangan heran ya, perut kembung itu akan sering kita alami. Ya, nah di situ baru kita tuntut kesabaran. Kita dituntut kesabaran untuk menjalaninya, ya gitu. Jadi setiap ada kembung, lakukan saja penanganannya. Setiap ada kembung, lakukan saja penanganannya. Nah seperti itu teman-teman ya. Beda dengan ketika sensasi lemes ya. Ketika lemes datang, itu bisa karena memang cemas. Karena cemas itu bisa menguras energi kita dengan cepat gitu ya. Dan bisa juga lemas itu dari masih kekurangan energi dari tubuh kita. Jadi tidak seimbang lah kebutuhan tubuh kita itu ya, tidak seimbang energinya, proteinnya dan sebagainya. Pokoknya kebaikan-kebaikan untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi dengan sempurna. Hal yang sangat wajar ya teman-teman ya, karena memang asam lambungnya sedang tidak normal gitu ya. Ya sadari saja kalau misalkan ini lemes nih, kok lemes, kenapa ya lemes, tapi cemasnya nggak ada. Mungkin kebutuhan energinya tidak terpenuhi untuk tubuh, makan saja cara penanganannya. Nah itu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ada sensasi yang datang, jangan dicemaskan gitu ya teman-teman ya. Pahami dulu sensasinya dari mana, lakukan saja penanganannya. Nah itu teman-teman ya, jangan heran gitu ya. Jadi memang untuk asam lambung dan anxiety psikosomatis, kalau misalkan belum sembuh total, itu sensasinya sering datang pergi. Nah di situ baru kita dituntut kesabaran ya. Sabar menjalaninya, sabar melakukan penanganannya gitu ya. Nanti juga awal akhir, lambat laun dengan seiringnya dengan waktu, kalau misalnya kita sabar, kita tetap tawakal, punya tekad yang kuat, itu justru tanpa kita harapkan, tanpa kita minta gitu ya, tanpa kita rencanakan, kesembuhan itu datang dengan sendirinya. Itu sepengalaman saya teman-teman ya, karena memang waktu itu juga saya melakukannya seperti itu ya. Jadi ketika saya melakukan hobi, sabar menjalaninya. Ketika melakukan hobi, sensasi datang, lakukan penanganannya gitu ya. Melakukan hobi lagi, sensasi datang lagi, lakukan lagi penanganannya. Jadi lambat laun ya, akhirnya perbaikan ada. Tiba-tiba dalam jangka waktu tertentu itu, tiba-tiba saya berpikir begini ketika lagi santai begini,
loh kok sensasinya sekarang sudah jarang datang ya, sekarang ini suasana nyaman gitu ya, enak gitu ya, kapan saya sembuhnya ya, tiba-tiba saja suasana itu nyaman enak. Nah itu ya, jadi itu kesimpulan buat saya bahwa penyakit asam lambung GERD anxieties psikosomatis sembuhnya dengan terlupakan gitu ya teman-teman ya. Makanya di video-video sebelumnya saya juga sering bilang sama teman-teman itu, lakukan saja hobi yang menyenangkan. Lakukan hobi yang menyenangkan. Ketika ada sensasi datang, nggak apa-apa ya, lakukan saja penanganannya. Nah itu teman-teman ya. Dan kalau misalnya ditanya obatnya seperti apa, saya sudah jelaskan di video-video sebelumnya. Saya tidak memakai obat teman-teman ya. Yang saya lakukan hanyalah metode alami, karena memang itu penyakit asam lambung itu memang penyakit alami ya, dan dilakukannya pun harus dengan alami gitu ya teman-teman ya. Karena kalau misalkan memakai obat itu jangka waktunya hanya terbatas, apapun itu jenisnya obatnya dikonsumsi sama kita itu terbatas waktunya. Kalau seandainya kalian sudah berbulan-bulan mengkonsumsi obat-obatan kemudian tidak ada perbaikan, saya sarankan Anda hentikan saja ya. Hentikan saja. Karena apa? Karena obat apapun yang namanya obat, entah herbal atau obat kimia atau obat apapun, kalau seandainya jangka waktunya sudah terlalu lama kemudian dikonsumsi tidak ada perbaikan, saya sarankan tinggalkan saja. Ya kalau misalkan omongan saya ini takutnya salah, silakan Anda juga konsultasi sama dokter. Tanyalah sama dokter ya. Karena waktu itu saya juga konsultasi sama dokter ya. Jadi kalau misalkan obatnya dalam jangka waktu tertentu itu tidak ada perbaikan, daripada kita menjadi jangka panjang beresiko ya, sebaiknya hentikan saja gitu ya. Karena untuk penyakit asam lambung dan anxieties psikosomatis, sepengalaman saya itu penyakit alami ya, dan lakukannya juga secara alami gitu ya teman-teman ya. Secara alaminya seperti apa sih? Sebetulnya secara alami itu adalah secara yang kita tinggal merubah saja. Dulu kita itu terkena asam lambung dan anxieties psikosomatis itu gara-gara apa ya? Gara-gara 3P-nya itu dilanggar ya. Ini sepengalaman saya. Pola hidupnya kita berantakan, jarang olahraga lah, sering begadang, tidurnya kurang ya, istirahatnya kurang. Kemudian dari pola makan, kadang pagi-pagi itu sarapan, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang pagi makan, sorenya baru nemu lagi, siangnya tidak. Mau tidak berantakan seperti apa ya kalau misalnya begitu. Kadang makan juga dulu itu suka mengandalkan hobi, tidak melihat dulu kebutuhan ya. Yang penting enak, hajar saja kan dulu gitu ya. Nah gitu, itu saya gitu. Kalau Anda nggak tahu ya. Tetapi waktu itu kejadian saya itu seperti itu ya. Saya pola makannya sangat berantakan waktu itu ya. Jadi akhirnya saya terkena asam lambung dan anxieties psikosomatis. Jadi saya menyadari kalau saya itu terkena asam lambung dan anxieties psikosomatis itu karena memang waktu itu pola makan saya berantakan, kemudian pola hidup saya berantakan, kemudian pola berpikir saya juga berantakan. Akhirnya ya kalau misalkan pengen sembuh, ya perbaiki saja yang ketiganya itu ya. Pola makannya diatur lagi gitu ya teman-teman ya. Kemudian pola hidupnya juga diatur lagi ya. Olahraga, kita sering olahraga karena memang untuk olahraga itu sangat penting sekali ya, untuk memperlancar aliran darah atau oksigen ke seluruh tubuh gitu ya teman-teman ya. Dan kemudian istirahat yang cukup ya. Karena kalau misalkan kita dipres bekerja dan bekerja kurang istirahat, bayangkan saja kalau misalkan mesin kalau kita pakai tanpa kita pelihara ya nggak akan sempurna ya, pasti ada rusaknya. Begitu juga dengan tubuh kita teman-teman ya. Makanya kalau mesin cara perawatannya Anda juga tahu, tetapi kalau untuk tubuh ya benahi saja istirahatnya. Karena untuk memperbaiki sel-sel itu di waktu kita sedang istirahat ya. Kita itu memperbaiki tubuh kita itu bukan sama kita ya teman-teman ya. Tubuh kita itu kalau misalnya rusak itu memperbaiki sendiri ya. Karena ada yang namanya sistem pertahanan tubuh ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ada sel yang rusak pun itu diperbaikinya oleh tubuh kita sendiri. Memperbaikinya di pas bagian seperti apa? Ketika kita sedang tidur, ketika kita sedang istirahat, ketika kita sedang rileks, istirahat total gitu ya teman-teman ya. Ketika kita tidur, nah itu sel kita itu memperbaiki sendiri. Nah itu teman-teman ya, makanya kalau misalnya sudah kalian bekerja di siang hari, yang namanya bekerja pasti ada saja yang rusak ya, ada saja yang terganggu. Makanya cepat-cepat kalian istirahat yang baik, nanti itu membetulkan sendiri di malam harinya ketika kita sedang tertidur. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video saya. Jadi kalau misalkan ditanya apa sih kegiatan saya itu biasa-biasa saja. Saya hanya melakukan jalan-jalan saja
melakukan jalan-jalan, melakukan hobi, ya walaupun itu terbatas tetapi tidak apa-apa. Yang penting kita beraktivitas saja, ya beraktivitas saja teman-teman. Jangan berdiam diri di rumah. Waktu itu ketika saya mulai paham, mulai mengerti, saya hindari berdiam diri di rumah, ya. Saya belajar bersosialisasi lagi dengan orang lain, yang ngobrol lagi gitu ya. Ngobrolnya apa aja kayak ngobrol tentang kehidupan, ngobrol tentang kesenangan, ya yang penting kita bersosialisasi lah gitulah. Kemudian banyak beraktivitas, walaupun aktivitas nggak kuat ya jalan-jalan saja, karena waktu itu juga saya sering melakukan seperti itu ya, jalan-jalan. Kalau misalnya nggak kuat depan rumah, sudah kuat lagi besoknya ya keliling RT lah gitu ya, atau keliling komplek gitu ya. Kemudian sudah kuat lagi keliling RW, sudah tambah kuat lagi keluar daerah waktu itu ya. Sampai saya naik motor waktu itu. Yang pertama naik motor itu, ketika naik motor memang ada cemas ya sedikit waktu itu ya. Ketika naik motor kemudian ada cemas, saya berhenti, kemudian saya tenangkan, minum, karena memang waktu itu berangkat kemana-mana pun waktu itu saya selalu membawa air minum ya, air minum manis waktu itu ya, air putih hangat pakai gula 2 sendok waktu itu saya. Jadi ketika ada cemas datang, saya duduk tenangkan, saya minum air manis itu. Setelah tenang, setelah reda, akhirnya berangkat lagi. Nah itu teman-teman ya, kegiatan saya waktu itu waktu sedang terkena asam lambung dan anxieties psikosomatis. Jadi kegiatannya nggak ada yang istimewa waktu itu. Jadi kegiatan ya memang kegiatan sehari-hari biasa saja. Cuman memang kegiatannya itu hasilnya tidak 100%. Hal yang sangat wajar saja karena kita sedang terganggu asam lambung dan anxieties psikosomatis. Jadi jangan terlalu berpikir tentang hasilnya. Waktu itu hasilnya juga saya tidak terlalu sempurna lah. Oh ya, walaupun misalkan hanya memelihara burung, dulu burung itu saya pelihara sebelum terkena asam lambung itu, memelihara burung supaya bagus gimana gitu. Nah ketika terkena asam lambung dan anxieties psikosomatis, memelihara burung yang memelihara burung, cuman hasilnya saya tidak terlalu semaksimal mungkin gitu ya. Jadi yang penting bunyi, kemudian burungnya terawat ya sudah gitu saja, nggak terlalu jadi juara atau gimana. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya, video tentang kegiatan saya waktu itu yang terkena asam lambung dan anxieties psikosomatis. Semoga saja menjadi motivasi buat kalian. Semoga saja kalian itu yang sedang terkena asam lambung dan anxieties psikosomatis itu cepat membaik ya, cepat sembuh total. Ayo semangat kalian, sabar menjalannya, semangat menjalankannya biar kalian juga cepat-cepat terlepas. Nanti kalau misalnya kalian cepat terlepas, kalau kalian sudah sembuh total, nanti kebahagiaan akan datang lagi sama kalian dan kalian akan mengucapkan rasa syukur yang sangat besar sekali sama Allah Subhanahu wa taala. Di situ rasa syukur nanti akan tumbuh ya, akan timbul. Ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya sekarang sudah terlepas ya. Saya janji hidup saya akan saya cintai dengan sempurna. Saya akan mencintai diri sendiri dengan hidup yang teratur. Ya, dan seperti itu ya waktu itu saya juga. Nanti juga Anda pasti bakal mengalami seperti itu. Nah itu teman-teman video dari saya. Doakan saja saya supaya tetap sehat, supaya tetap ceria, agar terus tetap bisa menemani Anda menjadi lebih baik daripada sekarang. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.